Shalom, sorry banget, aduh saya 4 jam setengah di jalan ya. Puji Tuhan, semuanya bersukacita, amin. Secara cepat aja saya akan bagikan pada hari ini tentang toxic people atau toxic relationship gitu ya. Nah, pertama-tama perkenalan dulu, nama saya Alisa Rusli. Aku datang dari Bogor, GBI Bogor. Terima kasih buat Ko Yosua, buat Kilasia untuk kesempatannya aku boleh share di tempat ini. Nah, dengan cepat aku dikasih tema namanya toxic people atau toxic relationship. Nah, ini menjadi tema yang beken gitu ya di antara setiap kita hari-hari ini. Kalau kita buka TikTok dan ketik toxic people atau toxic relationship, itu banyak banget keluar macam-macam ya. Mulai dari gimana caranya avoiding toxic people atau toxic people itu apa gitu ya, dan macam-macam. Jadi dari orang yang gak kenal Tuhan sampai orang yang kenal Tuhan, mereka kasih saran buat setiap kita tentang toxic people itu seperti apa. Nah, kita tuh hari-hari ini dikit-dikit ngomong gitu ya, gue kayaknya udah gak cocok nih di lingkungan ini, banyak banget orang toxic gitu ya. Atau, pacar gue toxic banget nih, kayaknya udahan deh gitu ya. Atau pemimpin di gereja gue toxic banget nih, gue udah gak betah mau pindah gereja gitu ya. Tapi kita ngerti gak apa yang dimaksud dengan toxic itu sendiri gitu ya. Nah, toxic itu bahasa Indonesianya apa guys? Racun ya, betul ya. Kan ada lagunya tuh ya, Madu dan Racun, betul? Gimana lagunya? Udah jangan nyanyiin ya di sini, nanti di rumah aja nyanyiinnya. Jadi toxic itu adalah sesuatu racun yang dapat endingnya mematikan, betul ya? Jadi efeknya itu ke fisik lalu bisa mematikan. For example, orang minum baygon, amit-amit ya, jangan ada yang bisa minum baygon. Tentu pasti keracunan, betul ya? Karena baygon itu adalah toxic, endingnya mereka akan mati. Nah, jadi toxic itu sesuatu sifat yang beracun, meracun, memberi efek sampai kematian. Nah, itu bisa secara fisik, secara mental, ya, secara rohani, secara jiwa juga. Tapi ternyata toxic itu nggak lagi tren saat ini. Ternyata 2000 tahun yang lalu itu Yesus sudah mengalami yang namanya toxic people. Dia udah ketemu sama orang-orang yang toxic. Contohnya yang terdekat siapa? Ada Yudas Iskariot, ya. 12 murid Tuhan Yesus itu kan komunitasnya, kulnya 12 orang. Satu dari mereka ternyata toxic, ya. Yudas jual Yesus demi sekeping sekresek uang dan akhirnya Yesus disalibkan. Toxic. Lalu apa lagi? Orang-orang Farisi, betul ya? Toxic. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan, tapi mereka toxic. Mereka suka nyindir, bahasa sekarang mungkin julid gitu ya. Ketika Yesus ngomong A, lalu dibalikin. Tapi Yesus bilang, kenapa engkau mencobai aku? Nah, jadi ternyata Yesus itu udah ngalamin yang namanya toxic. Udah ngalamin punya kehidupan yang sekelilingnya itu toxic. Nah, apalagi sekarang ada digital, ada social media, hidup udah semakin maju, kita pasti ketemu yang namanya toxic people. Entah dalam sekolah kita, kampus kita, pekerjaan kita, di keluarga sekalipun, bahkan di gereja sekalipun. Ada yang ngangguk-ngangguk berarti ngerasainnya. Nah, kita mau cek dulu yuk, next slide. Toxic itu tuh, ciri-ciri toxic people itu apa? Nah, jadi saya cari di Google ya, kalau nggak percaya nanti kalian boleh Google aja. Nih, toxic people itu ciri-cirinya adalah apa? Beracun, terus menebar kebencian, terus menularkan pikiran negatif, sombong, merendahkan orang lain, susah minta maaf, sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik atau emosional. Kita sama-sama cek hari ini, kalian dan saya juga. Kita masih ada nggak sifat-sifat yang seperti ini? Kalau ada, berarti kita masih jadi salah satu toxic people. Kalau nggak percaya, kita Google aja ya. Ini saya cari di Mbah Google gitu ya, Mbah, tolong toxic people itu apa? Nah, next slide boleh. 3 ciri hubungan yang sehat dan yang toxic. Yang healthy, 1, apa? Menyegarkan jiwa. 2, mempertajam, buat kita lebih produktif. Yang ketiga, mengarahkan, buat hidup kita lebih baik. Nah, sebaliknya,
Relationship yang toxic itu adalah yang melelahkan jiwa. Lalu apa? Mencelakakan. Contohnya kayak misalnya kita punya teman, demennya minjem KTP buat pinjol gitu ya. Dia pernah ngalamin? Puji Tuhan nggak ada. Nah itu kan menyesatkan, bener ya. Kita jadi di WA gitu kan ya. Nah terus apa lagi? Menyesatkan. Jadi guiding kita ke hal-hal yang nggak baik. Nah yuk kita cross check. Ada nggak kita teman-teman yang masih seperti ini? Kita pasti punya nggak teman-teman yang toxic, ciri-cirinya seperti itu? Kok gue kayaknya teman-teman orang ini capek mulu ya bawaannya gitu. Nah mungkin itu ciri-cirinya kita lagi ada di toxic relationship. Nah hari ini dengan cepat ada dua hal yang Tuhan mau kita perhatikan ketika kita ketemu sama orang yang toxic, atau kita sendiri sebenarnya masih jadi toxic people itu sendiri. Ya, kita pikir gue kayaknya ada di lingkungan yang toxic ya, padahal diri kita sendiri masih jadi toxic people. Yang pertama, next slide boleh? Perhatikan lingkungan kita. Coba kalau dulu kanan kirinya, perhatikan lingkungan kita. Ya, nah, guys ingat 2020 kita ngalamin start of pandemi, betul ya? Kita ini adalah manusia, semua di sini manusia. Yang manusia angkat tangannya boleh? Puji Tuhan. Ada yang angkat. Nah, kita semua manusia adalah makhluk sosial, betul ya? 2020 lumayan jadi worst year of in our life, gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa ketemu sama teman itu, nggak bisa hang out, nggak bisa kafe, nggak bisa ke gereja, nggak bisa cool, pokoknya nggak bisa ketemu. Dan itu lumayan jadi stressful, betul? Banyak banget anak muda yang akhirnya jadi kena tuh mentalnya, dikit-dikit kan mental health issues, dikit-dikit perlu healing gitu ya. Itu efeknya, karena kita nggak bersosialisasi. Nah tapi ada dua hal, free will sama determination. Tuhan ingatkan, memilih adalah pilihan, betul? Yuk coba sama kita katakan, memilih adalah pilihan. Free will sama determination. Determination adalah satu hal yang ditetapkan, yang kita nggak bisa pilih. Contoh, kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu determination, betul? Di sini semua laki-laki dan perempuan atau perempuan, betul? Puji Tuhan, ya. Terus apa lagi? Kita nggak bisa pilih di keluarga apa kita mau dilahirkan, betul ya guys ya? Kita juga nggak bisa pilih kondisi seperti apa kita dilahirkan. Kita nggak bisa pilih kondisi bentuk fisik kita tuh dilahirkan secara apa, nggak bisa pilih. Ada yang mancung, ada yang pesek, gitu kan ya. Ada yang matanya belum, matanya bunda, dan orang pada operasi. Kita nggak bisa pilih. Tapi ada banyak hal yang bisa kita pilih, yaitu free will. Contoh, kita mau ke gereja apa enggak, itu sudah jadi free will kita. Kita mau kerja seperti apa, itu udah jadi free will kita. Kita mau pakai baju apa hari ini, itu free will. Mau makan apa, mau naik kendaraan apa, itu semuanya free will. Dan Tuhan pesankan pada hari ini, yuk perhatikan lingkungan kita. Amin. Ini kita baca ayatnya sama-sama ya. Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut penasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi firman Tuhan bilang, kalau lu mau happy, lu duduk sama orang-orang yang bukan berdosa, bukan orang fasik. Artinya yang tidak mengenal Tuhan, yang value-nya bukan based on firman Tuhan. Jangan duduk sama mereka, jangan hang out sama mereka. Kalau mau happy, ternyata kalau mau happy, bukan follower kita sampai 1 juta follower, tidak gitu ya, bukan seberapa ganteng dan cantik wajah kita, enggak. Tapi firman Tuhan katakan, ayo pilih lingkungan kita, di mana kita tinggal, di mana kita ada. Pilih lingkungan kita kalau kita mau happy. Amin. Semakin dewasa, kita semakin dikit circle of friends-nya, betul? Saya ngalamin gitu ya. Semakin kita dewasa, semakin kecil pertemanan kita. Lu lagi gitu ya. Kenapa? Karena we share the same value. Kita mau share value yang sama. Kalau value-nya nggak penting gitu ya, nggak sesuai apa yang kita pikirkan, udah nggak usah jadi teman lagi gitu ya. Kan orang bilang, lu jangan pilih teman. Tapi firman Tuhan bilang pilih, choose your friend wisely gitu ya. Pilih komunitas kita dengan baik. Nah, boleh next slide.
Your friendship defines of who you are and your future. Pertemananmu define who you are, gitu ya. Menyatakan siapa engkau dan bagaimana kehidupan di depanmu nanti. Kita baca ayat 1 Korintus 15 ayat 33. 2-3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah ini kita udah dengar semua firman Tuhan, kita tahu. Jadi ketika kita berteman itu define of who we are and our future. Ya, kita kalau kerja paling gampang rekomendasi teman, betul ya? Nah itu, job pertama saya sebagai public relation itu direkomend oleh teman saya. Dia bilang ke bosnya, bos ini ada anak baru lulus kuliah, mau nggak dipekerjakan? Oke, karena kenal, karena satu circle, jadinya saya masuk. Semua rekomendasi teman. Mau bisnis butuh teman, betul ya, partner. Mau cari jodoh juga ada di sekelilingnya, betul ya, kan nggak mungkin di jalan tol nganggur nih laki gitu ya, nikahin gitu kan nggak mungkin. Jadi semua ditentukan dari circle of friends kita. Nah ini ada beberapa contoh nih, boleh next slide. Nah ini ada gambar ya. Di situ ada Mark and Chris. Semua tahu Mark and Chris siapa? Yang bikin Facebook 2004. Terus di situ ada Ben and Jerry's. Ya, Ben and Jerry's itu yang punya es krim Ben and Jerry's. Terus di bawah ada siapa? Sadrak, Mesa, dan Abednego. Mark and Chris Hughes itu mereka temenan dari mereka kuliah. Jadi mereka bikin Facebook pada tahun 2004. Mereka share the same value, mereka punya visi yang sama. Oh ya, kita pintar di IT, kita mau bikin Facebook. Jadilah sampai sekarang mereka kaya raya. Lalu Ben and Jerry, mereka teman dari SMP. Ya, suka makan. Di sini siapa yang suka makan? Nah, cari teman yang suka makan juga, gitu ya. Jadi mereka punya es krim, punya perusahaan es krim namanya Ben Jerry's, enak banget, ya. Yang nanti belum cobain, boleh ditraktir sama Ko Yosua ya, minta Ben Jerry's. Oke. Nah, terus apa lagi di Alkitab? Ada Sadrak, Mesa, dan Abednego. Mereka satu geng dalam pelayanan dulu. Ya, mereka anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Masih ingat? Mereka nggak mau nyembah patung dari Nebukadnezar, betul? Mereka tidak terganggu dengan value yang ada di luar sana. Mereka tetap bertiga, ayo tetap teguh ya, kita nggak boleh nyembah patung. Dan apa yang terjadi? Mereka masuk ke perapian, tapi mereka diselamatkan Tuhan. Dan satu Babel bertobat, termasuk rajanya Nebukadnezar. Mereka stay together. Ya, it defines of who they are. Future-nya mereka seperti apa? Ya karena mereka ada di circle yang baik. So guys, yuk kita cross check. Sekarang pasti kita udah ada bayangan nih. Oh, teman gue yang geng 1 begini ya, geng 2 begini, geng 3 begini. Kalau saya temenan sama mereka, future saya gimana ya? Gitu ya. Kalau kita dulunya baik, tapi kita ketemu orang-orang yang gak baik, pergaulan bebas dan segalanya, ya kita tahu juga lah future kita akan seperti apa, ya. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita untuk perhatikan lingkungan kita. Amin. Jangan sampai kita kecemplung sama toxic people, sama toxic relationship yang akhirnya nggak bikin kita jadi mengikuti kehendak Tuhan, nggak bikin kita masuk surga, tapi malah sebaliknya. Nah, hal yang kedua, boleh next slide. Tuhan mau kita perhatikan apa? Hati kita. Nah, everything starts from the heart and everything starts with a feeling. Oke, semua di sini punya feeling? Ngangguk? Boleh? Ya. Contoh ya guys ya, kita masak pakai hati, betul ya? Kita harus punya passion. Kita mau kerja sesuatu, kita harus punya hati, harus punya passion. Semua dimulai dari hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Koki aja kalau masak pakai hati, betul ya? Wah, masak nasi goreng dengan cinta kasih. Nih dagangan gua, nih nasi goreng enak. Bang, kok lagi nggak enak nih? Iya nih, saya lagi ngamuk nih soalnya gitu. Habis berantem sama istri saya gitu. Semua dimulai dari hati. Kita mau ngerjain sesuatu, kita mau pelayanan dari hati, kita mau berusaha dari hati. Kalau kita kerjain sesuatu nggak dari hati, nggak bisa. Ya, itu orang istilahnya orang nggak percaya Tuhan aja tahu gitu. Semua harus dengan passion. Nah, di hati ini
dalam bagian hati ini saya breakdown 2 ya. Yang pertama itu adalah income. Boleh next slide. Nah, ini income. Jadi hati itu kita punya 2 arah. Apa yang masuk sama apa yang keluar dari hati kita. Nah, yang pertama itu income. Semua boleh katakan income? Ini bukan income duit ya, guys ya. Bukan. Ini apa yang masuk ke hidup kita. Kita tidak bisa memilih apa yang datang pada kita, tapi kita bisa memilih respon hati kita. Betul? Contoh kayak gini. Misalnya Dinda, Gaby tadi yang WL sama saya temenan bertiga gitu ya. Ini contoh-contoh ya. Terus si Dinda ini ngomongnya tuh, waduh, kebun-kebunan lah, kebun sayur, kebun buah, kebun peternakan, kebun binatang gitu ya. Kita bertiga mungkin ada situasi yang tidak bisa keluar dari situ, mungkin dalam pekerjaan atau dalam keluarga gitu ya. Nah, Gaby karena temenan sama si Dinda terus, jadinya keikut tuh omongannya gitu kan, jerapah lu gitu kan, apa kabar gitu. Pokoknya ngomongnya nggak baik lah, maki-maki segala macam. Saya gitu ya, karena saya menjaga hati saya nggak ikut-ikut gitu. Jadi Dinda itu toksik untuk Gaby tapi tidak untuk saya ya, karena saya memilih untuk tidak intoxicated, saya memilih untuk tidak diracuni. Dinda akan tetap menjadi orang yang toksik kalau dia tidak berubah, betul ya. Tapi saya nggak milih untuk diracuni gitu ya. Jadi buat saya Dinda itu ya bukan ya nggak toksik gitu. Saya masih bisa ada di lingkungan itu dan saya bisa bertahan misalnya dalam pekerjaan karena saya memilih untuk tidak di intoxicated. Ingat guys, toxic people will always be around us ya. Ternyata Yesus sudah ngalamin. Kalau Yesus dulu dengerin apa kata orang Farisi, ya kan, orang Farisi kan lumayan toksik gitu ya, suka julid gitu. Dia akan stop untuk melakukan mujizat. Oh bener ya, kayaknya gue diintimidasi nih, nggak bener nih gitu. Dia akan stop pelayanannya 3,5 tahun. Lalu apalagi Yudas Iskariot jual Tuhan Yesus. Kalau Yesus memilih untuk gue lawan nih si Yudas gitu ya, gue nggak jadi dia disalibin, kita semua akan mati binasa. Tapi Tuhan memilih untuk punya respon hati yang benar ya. Dia tetap melakukan firman Tuhan, dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni ya. Sampai satu orang pun, Thomas gitu ya, yang mengkhianati Yesus, dia tetap ampuni dan dia berikan kesempatan. Yesus pilih untuk tidak di-intoxicated sama toxic people. Nah, kita punya PR. Mungkin di keluarga kita ada yang toxic, kita nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Mungkin di pekerjaan kita, bahkan mungkin di gereja sekalipun, kita nggak bisa keluar ya. Tapi kita bisa kontrol respon hati kita. Amin. Karena toxic people will always be around us. Gimana nanti kita pas dewasa, berkeluarga, jadi opa-oma, itu akan ada yang namanya toxic people. Nah Tuhan bilang, ayo perhatikan hati kita. Nah yang kedua, outcome sebagai bagian yang terakhir. Outcome ini yang bisa kita kontrol. Apa yang keluar dari hidup kita, apa yang keluar dari mulut kita, gitu ya. Nah ini yang bisa kita kontrol. Ini buat setiap kita mungkin yang masih ngerasa kayaknya gue masih sedikit toksik deh gitu ya, gue masih suka julid gitu, gue masih suka ngegosip, gue masih suka berkata-kata yang gak baik. Nah Tuhan pesankan hari ini kita bisa kontrol apa yang keluar dari hidup kita. Yuk kita baca sebentar. Semua bawa Alkitab betul? Bawa lah ya di gadget ya. Kita baca yuk Matius 12 ayat 33 sampai dengan 37. Yuk kita baca ya. Semua siap? Yang siap katakan Oke, 2, 3. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular budak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut
ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan katakan ada satu anggota tubuh yang paling bahaya, yaitu mulut. Sekarang kita nggak pakai mulut aja, tapi kita pakai jari. Dari pandemi kita semua kontekannya pakai WA, betul ya? WhatsApp group, terus bikin grup baru gitu ya, judulnya julid gitu kan ya. Wah, anggotanya siapa aja nih, gitu ya. Ngapain ngomongin orang gitu ya. Saya punya teman satu, komentarin aja kayak komentar sepak bola nih, kan lagi musim World Cup ya. Dikomentarin terus gitu ya. Pergi ke restoran ya, bangunan yang dikomenin, orang yang dikomenin, makanan yang dikomenin, semua dikomenin ya. Tuhan ingatkan hari ini pada kita semua, termasuk saya. Yuk kontrol apa yang keluar dari hidup kita. Jangan kita jadi orang yang toksik di komunitas kita sekarang ini. Jangan sampai kita jadi public enemy, padahal kita semua adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Jangan sampai kita jadi orang yang toksik, yang merusak fisik, emosional orang-orang yang ada di komunitas kita. Dengar baik guys, ya. Tuhan mau kita pertanggungjawabkan apa yang keluar dari hidup kita. Yes. Amin. Ya, itu akan kita pertanggungjawabkan. Nggak main-main. Ya, saya juga banyak belajar. Ya. Jadi Tuhan benar-benar concern dengan apa yang kita omongin, apa yang kita keluarkan. Itu harus jadi berkat, harus jadi sesuatu yang baik, yang menguatkan, yang menyembuhkan, bukan sebaliknya. Ya, jangan sampai tadi kita melelahkan jiwa, kita menyesatkan, kita menyakitkan gitu ya, kita mencelakakan orang lain. Jangan. Tapi biarlah kita semua jadi orang-orang yang hidupnya jadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tangan buat Tuhan. Jadi tadi yang pertama apa guys? Perhatikan lingkungan ya. Cross check lingkungan kita. Udah benar apa belum? Perhatikan hati kita ya. Apa yang masuk dan apa yang keluar dari hidup kita. Dan saya percaya Tuhan pasti kasih kita komunitas-komunitas yang terbaik. Amin. Sekarang lihat dulu kanan kirimu. Teman perempuanmu yang cantik, teman lakimu yang ganteng. Ini adalah komunitas teman-temanmu yang takut akan Tuhan. Amin. Yang pegang value yang sama. Cherish the friendship sampai engkau dewasa nanti. Karena ini akan menentukan siapa engkau dan future-mu seperti apa. Kalau ada pergeseran nggak apa-apa. Karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Ada step-step sedikit, ditegur, didisiplinin, gak apa-apa, terus maju. Karena disinilah Tuhan taruh engkau, ya, supaya engkau bertumbuh, supaya engkau terus dibentuk dan masa depanmu cerah dan penuh harapan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Boleh kita berdiri? Masih ada waktu nyanyi satu pujian? Yes.
tidak mempunyai fondasi firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini hidup kami udah jauh dari Engkau Tuhan. Kami udah gak punya waktu untuk saat teduh, kami gak punya waktu untuk berdoa Tuhan. Bahkan kami udah males ke gereja Tuhan. Ampuni kami ya Bapak. Tuhan, kami mau perhatikan lingkungan kami Tuhan, karena kami tahu di mana kami berada Tuhan. Kami tahu akan jadi orang apa Tuhan hidup kami Bapak. Kami mau perhatikan lingkungan kami Tuhan, supaya masa depan kami masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat teman-teman sepelayanan kami di GBI Galumas ini Tuhan. Kami percaya buat teman-teman rohani yang kami punya Tuhan. Kami mengucap syukur buat satu persatu dari setiap kami. Kami mengucap syukur buat pemimpin dari Youth Galumas ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mungkin ada pergesekan Tuhan. Kami belum jadi orang yang lebih baik Tuhan. Tapi hari ini kami mau ambil bagian kami Tuhan. Kami mau komit di hadapan Tuhan, untuk kami memperhatikan hati kami Tuhan. Apa yang masuk dan apa yang keluar dari hidup kami Tuhan. Kami menjaga hati kami terus Tuhan, supaya kami tidak gampang diintoxicated Tuhan seperti Engkau. Kami mau jaga hidup kami baik-baik Tuhan, supaya kami tetap teguh pegang akan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih banyak salah Tuhan. Kami masih banyak ngomong yang gak baik Tuhan. Hidup kami belum jadi berkat sepenuhnya Tuhan, seperti yang Kau ingin dalam hidup kami ya Bapak. Ampuni kami Tuhan. Biar kami bukan jadi orang-orang yang toksik Tuhan, tapi sebaliknya Tuhan, kami mengampuni, kami mengasihi orang-orang yang mungkin masih toksik dalam kehidupan kami. Bapak berdoa Tuhan buat setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka ada di satu kondisi, ada di satu lingkungan yang mereka gak bisa keluar Tuhan. Di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di kampus Tuhan. Mungkin mereka menemui toxic people setiap hari Tuhan. Tuhan, biar Engkau sendiri yang memberkati kami, memberikan kekuatan Tuhan, memberikan peneguhan Tuhan, hikmat yang daripada-Mu sendiri Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan, karena kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Kau akan bukakan Tuhan hal-hal yang gak pernah kami pikirkan Tuhan. Kami percaya Kau terus menyertai langkah-langkah kami ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan terus kuat, kami akan terus teguh Tuhan, berjalan bersama dengan Kau. Bersama-sama kami akan menuai banyak anak-anak muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, dan sama-sama kita katakan amin. Wow, dahsyat. Teman-teman diberkati waktu benar firman Tuhan, amin. Amin. Ini justru waktunya kita untuk jadi antidotnya Allah. Amin. Stop kita menjadi orang yang toksik. Stop kita jadi orang yang meracuni banyak orang. Tapi inilah waktunya kita, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Justru inilah peran kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Firman Tuhan yang memberkati, yang luar biasa. Thank you so much Ci Alicia. Beliau berjalan dari Bogor sudah jam 3.30. Ya, bayangin untuk sampai ke Karawang menempuh 4 jam setengah. Puji Tuhan, tidak ada kata menyerah untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Teman-teman, siapa di sini berkata turun firman Tuhan, boleh angkat tangannya? Yes, thank you so much Ci. Ada kenangan sedikit dari LOG. Boleh maju ke depan mungkin. Perwakilan satu aja kali ya. Ambilmu dari sana.
dari GBI Danau Bogor Raya yang sudah sama-sama melayani kami di tempat ini luar biasa. WL yang dahsyat, teman Bas, teman-teman dari tim boleh datang bersama, beribadah bersama dengan kami. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari teman-teman bisa persiapkan persembahan dan kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang dahsyat yang boleh memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh menghidupi firman ini dan kami boleh keluar, kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Berkati Tuhan, setelah kami akan memberi, berkati setiap tangan-tangan yang memberi ini, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan boleh buat berhasil. Dan setiap persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di Light of Generation. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berikan dengan damai sejahtera, sukacita, dan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan untuk pengumuman minggu depan, kita sudah masuk ke bulan Desember. Puji Tuhan, dari Januari sampai November telah kita lalui ya. Dengan topik November kita tutup dengan toxic people dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagaimana kita menjadi rekan sekerja Allah, bagaimana caranya kita menjalin hubungan yang sehat, sampai akhirnya kita berhenti untuk menjadi orang-orang yang tidak membangun. Dan di bulan Desember kita akan masuk dengan memasuki perayaan Natal. Minggu depan akan dilayani oleh Yosua Emmanuel dengan judul His Only Begotten Son. Dan teman-teman boleh ajak saudara, teman-temannya yang belum pernah datang beribadah, boleh bersama-sama dengan kita untuk berkomunitas, ya. Dan kemudian untuk pengumuman selanjutnya Natal LOG tanggal 17 Desember, boleh next. Oke. Natal LOG tanggal 17 Desember jam 6 sore, ini hari Sabtu. Teman-teman catat, jangan lupa. Boleh ajak teman-temannya juga, ini terbuka untuk umum. Akan dilayani oleh Pastor Dika Permana dari Infinite Community yang nanti akan bersama-sama dengan kita Natal gabungan dengan Teens dan Youth. Jadi dicatat jam 6 sore. Dan yang terakhir untuk Natal GBI Galuma sendiri tanggal 25 Desember jam 9 pagi, hanya satu kali ibadah, akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Yosef Antonius. Boleh dicatat, tidak ada ibadah 1, tidak ada ibadah 3. Semua kita gabung di ibadah jam 9 pagi, tanggal 25 Desember. Ya, itu saja. Ada pengumuman tambahan? Tidak ada? Oke, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Oh sorry. Ada yang baru pertama kali hadir? Oke, boleh bangkit berdiri dulu, kita kasih tepuk tangan. Selamat datang. Siapa namanya Kak? Siapa? Dandri. Oh. Yandri. Oke, satunya? Yapot. Oh, Dapon. Dapot. Ampun, sorry. Selamat datang, sorry ya. Gak kedengeran sih. Oke, ini ada anak-anak dari kita. Selamat datang di LOG. Senang sekali untuk bisa bergabung bersama. Ditunggu kedatangannya minggu depan ya. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami yang boleh berlangsung dengan penuh urapan, dengan hadirat Tuhan yang boleh memenuhi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang boleh datang memberkati kami. Kami percaya Tuhan berkat yang melimpah boleh turun atas hamba-Mu. Hikmat, kebijaksanaan, marifat Allah boleh melimpah atas setiap hidupnya. Apapun yang dia pekerjakan, apapun yang dia lakukan, Tuhan boleh buat berhasil. Dan dia boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir. Kami percaya Kau tahu yang terbaik, sehingga apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan boleh berikan jalan keluar dan boleh pertemukan kami minggu depan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebentar kami akan pulang di dalam perjalanan, sehingga kami boleh sampai dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kami boleh datang beribadah minggu depan. Dan Tuhan boleh percayakan lebih banyak lagi jiwa-jiwa anak-anak muda yang boleh diselamatkan
anak-anak muda yang boleh bertumbuh dalam komunitas kami Light of Generation.